mendiskusikan tentang tugas dari seorang komite kredit. Apa itu tugas komite kredit? Ya. Tugas dari komite kredit adalah mengadakan pertemuan minimal sebulan sekali dan bisa lebih sering bila permohonan pinjaman meningkat dan membutuhkan keputusan atau pengkajian. Jadi tugas dari komite kredit itu adalah lebih kepada memutuskan kredit. Analisnya kapan? Analisnya sudah dianalisis oleh staf DTP, sudah dianalisis oleh staf kredit, sudah barang jaminannya sudah dibawa ke kantor pusat, semua dokumennya sudah lengkap. Jadi komite tinggal melakukan verifikasi terhadap dokumen. Kalau komite merasa perlu memanggil orangnya, boleh dipanggil. Tapi intinya, seorang komite kredit itu tidak harus selalu wawancara kredit. Dia mengambil keputusan dari mengumpulkan dokumen yang sudah lengkap. Ya. Nah, manajemen tugasnya apa? Di bawah manajemen tugasnya menyurvei barang jaminan, bukan komite yang nyurveinya. Ya, kalau komite merasa kurang ini boleh, tapi yang nyurveinya itu manajemen, survei barang jaminannya, perikatan barang jaminannya, kemudian menganalisis pinjamannya, semua dokumen antarkan ke komite. Jangan pernah berpikir manajemen bilang, lihat ini pinjaman di batas kemampuan saya, jadi bukan saya, Bapak langsung aja ke atas. Nggak bisa begitu. Memang dari ini naiknya dia. Ya, nah komite lebih kepada ini, rapatnya mesti continue. Yang kedua, merubah keputusan yang lebih adil untuk para anggota dan menguntungkan bagi kesehatan CU. Nah, ini digarisbawahi, karena seringkali komite itu ya bukan menempatkan dirinya hanya sebagai orang yang memutuskan, bukan, tapi juga kalau ada celah-celah dari manual operasional kredit atau manual produk dan pelayanan yang merugikan anggota, dia harus bersuara. Contoh, di beberapa CU itu saya nggak tahu kenapa dia buat MO-nya, ada bunyi MO-nya begini. Untuk pinjaman kendaraan, jaminannya adalah kendaraannya. Ya, BPKB ya. Jadi kalau orang mau pinjam kendaraan, pergi ke CU, mau pinjam untuk kendaraan, oke. Cari aja motornya mana, nanti kami yang mau motornya jenis apa, tipenya, brosurnya kasih kami, orang CU yang ngurus. Pergi dia ke CU, motor tinggal ambil, bayar tiap bulan. BPKB-nya STNK-nya, DPKB-nya tahan sebagai jaminan. Ya, tertulis di situ di EPO kredit. Ya, bahwa di EPO kredit itu kalau orang pinjaman untuk membeli kendaraan, maka dia harus meninggalkan BPKB dan STNK. Bunyinya begitu. Ya. BPKB ya. Bunyinya begitu. Tes konsentrasi. Enggak, saya yang salah, itu ngeles. Nah, bagaimana kalau saya beli motornya cuma 20 juta, tabungan saya 60 juta. Apa perlu saya ninggalkan STNK, BPKB? Nah, logikanya perlu nggak? Jaminannya apa? Nah, tapi karena MO-nya masih berbunyi begitu, kan? Maka tetap harus meninggalkan BPKB. Terus pasal ini, terus ngurusnya pasal ini, merubah keputusan yang lebih adil bagi anggota. Kalau tabungnya 60 juta, pinjaman kendaraan, BPKB-nya bawa pulang, bunyi MO-nya diubah. Jangan mempersulit anggota. Oh, dia tabungannya 60 juta kok BPKB-nya masih ditahan. Kan gitu. Walaupun saya kredit. Kenapa kredit? Uang tabungan 60 juta. Kenapa nggak beli cash? Nah, itu staf kreditnya. Iya. Karena kita itu, kalau kami yang ber-CU ini ya, pantang yang namanya narik tabungan. Nggak boleh. Kenapa? Narik tabungan sama dengan mengurangi aset. Orang yang asetnya berkurang artinya
Miskin. Selesai. Ya, makanya kita percaya ini tidak ada istilahnya narik simpanan. Ngapain narik simpanan? Tapi saya nggak percaya dengan CU. Loh, saya ini kan orang CU. Ngapain nggak percaya dengan CU? Nah, begitu Bapak Ibu. Ya. Ada sedikit perbedaan di tes dengan ya. Itu mengambil atau merubah. Kalau di sini mengambil keputusan. Nah, boleh pakai mengambil tuh nggak apa-apa. Ya. Pakai mengambil atau merubah ya? Mengambil keputusan ya. Ya, mengambil keputusan. Ambil keputusan yang berpihak kepada anggota itu contohnya. Karena emang MO itu nggak gampang juga ngurusnya, itu kan ratusan halaman Pak. Lah yang mikir ratusan halaman tuh pleno tuh sambil ngantuk juga. Ada juga istilahnya MO itu yang clean sheet kita mikirnya. Ya. Jadi kita bukan hanya ada pengurus komite yang bilang, tanya ke komite, kenapa komite kalian putuskan ini? Ya ini kan sudah MO-nya, jadi kami tanduk MO. Ini komite yang tidak mau mikir. Dia cuma mikir pokoknya saya buat keputusan sesuai MO. Ya sudah. Komite bukan cuma itu loh, bukan cuma maksudnya mikirin itu, tapi mikirin bagaimana membantu anggota yang menguntungkan anggota, tapi juga menguntungkan lembaga. Gitu. Kalau saya tabungannya 60 juta, ngeredit 20 juta motor, kan kalau saya bawa BPKB-nya, saya nggak ada masalah. Lembaga nggak rugi. Tabungan saya ada Jabir, tinggal bilang aja. Di blok tuh tabungan saya 20 juta, nggak boleh dia tarik. Kan selesai Pak. Mengkaji permohonan pinjaman dan mengambil keputusan atas permohonan tersebut sejauh dalam kewenangan komite kredit. Semua pengambilan keputusan atas pinjaman tersebut harus berdasarkan kebijakan pinjaman yang telah dibuat oleh Dewan Pengurus dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi, dasar pengambilan keputusan kredit komite itu adalah MO kredit. Ya, MO kredit. Tentang MO clear ya, kita pemahaman kita. MO itu manual operasional, kumpulan kebijakan pengurus di bidang kredit disebut MO kredit. Kumpulan kebijakan pengurus di bidang diklat disebut MO diklat. Kumpulan kebijakan pengurus di bidang keuangan disebut MO keuangan. Nah, pedomannya di situ. Ya. Mengkaji keputusan tertulis yang dibuat oleh staf kredit, mengkaji semua penolakan pinjaman dan hal-hal yang berpotensi menimbulkan risiko. Kalau ada penolakan pinjaman, dikaji kenapa ini ditolak, diklarifikasi. Ya, sehingga betul-betul membantu anggota dan membantu lembaganya. Ya, anggotanya untung, lembaganya berkelanjutan. Nah, ini pola pikir kita. Menyediakan konseling keuangan bagi para anggota agar kebijaksanaan dalam hal kredit. Menyediakan konseling keuangan. Nah, karena kita ini komite harus mampu melakukan konseling keuangan keluarga, maka para komite ini harus lolos financial literasi. Ya, FL. Bapak Ibu sudah lolos FL toh? Ya, sudah aman lah pokoknya kan. Nah, banyak orang yang ingin menasihati keuangan keluarga, tapi FL-nya tidak lolos, agak susah. Pakai apa menasihatinya? Kan? Pakai pokoknya nggak bisa, Pak. Nah, mau menasihati keuangan keluarga, pakai apa? Ya pokoknya baiklah. Nah, kan nggak bisa gitu, Pak. Bagaimana ibu kelolakan uangnya baik? Gimana caranya? Pokoknya ibu atur lah. Empahe caranya, MPC, bu piye carane? Nggak bisa pakai MPC, kan? Nggak bisa Pak. Jadi memang FL ilmunya FL, ya FL ilmunya. Lalu bertindak atas permintaan salah seorang anggota dengan memperhatikan amandemen pada syarat dan ketentuan yang berlaku pada satu pinjaman jika amandemen tersebut berada dalam ketentuan pinjaman. Ya, ini soal amandemen. Yang berikutnya, lebih mengutamakan permohonan pinjaman yang lebih kecil jika dibutuhkan dan faktor kreditnya seimbang jika dana yang tersedia tidak mencukupi mendanai seluruh permohonan pinjaman. Adakah kita nggak punya dana? Ada. Kalau pinjaman sudah sampai 81 kayak Pak Harni, jangan laju terus kasih pinjaman, nanti habis likuiditasnya. Kan? Nah, komite harus mempertimbangkan.
ini sudah di atas batas atas. Jadi kita selektif pinjaman-pinjaman yang mana yang akan kita berikan. Nggak bisa semua pinjaman. Komite harus tahu kondisi keuangan. Komite harus paham betul dari mana asal uang. Ya, asal uang kredit union itu kan nggak sembarang, Pak. Ya, jadi kita uang itu suara. Jadi pengurus harus tahu dari mana asal uang yang akan dipinjamkan kepada anggota. Prinsipnya kan ini kesehatannya ya. P1 kan? Contohnya gitu ya. Ya. E1 L1 A1 kan begitu. Terus so first nih ya, ini first ya. Pinjaman beredar itu berapa? E1. Pinjaman beredar secara first itu harus 70 sampai 80 idealnya E1. Dari mana duitnya? Kan? Duitnya dari mana? Duitnya ada di L1, likuiditas. Ya, L1 tuh berapa? 15 sampai 20%. Nah, jadi yang di-maintain dari sini. Total likuiditas nih, sumber likuiditas dari mana? Untuk dapat 70-80. Dari E5, simpanan non saham. E5 itu rumusnya 70-80. Kenapa? 70-80 ini harus seimbang dengan di sini. Kenapa di sini rumusnya 70-80, di sini 70? Karena pinjaman beredar itu diedarkan dari uang simpanan non saham anggota. Nah, ini komite mesti tahu. Jangan sampai di sini 70, di sini lebih. Ya pasti nanti di sininya hancur. Dapatlah di sininya 9% kan. 9% itu mengalami anemia plastik. Belum leukemia. Leukemia itu kalau di bawahnya ini masih anemia plastik gitu kan. Ya kurang darah, transfusi. Ada yang nanya saya, Pak, boleh enggak kami transfusinya ke LPDP? Enggak boleh. Kemana? Ke Puskopdit. Kalau Bogor Banten ya ke Bogor Banten. Itu jaringanmu. Ke Jakarta minjamnya kemana? Ke Puskopdit Jakarta. Saling menghidupi. Primer, sekunder, anggota itu saling menghidupi. Anggota menghidupi primer, primer menghidupi sekunder. Kalau kami Puskop Cina wajib pinjam. Wajib meminjam ke Puskop Cina. Wajib. Kalau enggak siapa yang ngidupin Puskop Cina? Mau ngajak bubar gitu? Iya. Ya. Masing-masing pinjam. Pinjam sebagai solidaritas. Ya, bagi-bagi. Begitu caranya. Nah, tanya ini di sini. Nah, yang saya bilang tadi E5 tadi itu, simpanan modal lembaga itu tadi adalah simpanan non saham. Di sini duitnya nempel. Duitnya nempel ini putar ke sini. Nah, komite harus tahu pada rapat-rapat komite. Komite itu harus kalau komite keuangan kredit harus hafal analisis first. Lihat kondisi keuangan lembaga apakah ada atau tidak ada. Sehingga di sini dikatakan lebih mengutamakan permohonan pinjaman yang lebih kecil jika dibutuhkan dan faktor kreditnya seimbang jika dana yang tersedia tidak mencukupi mendanai seluruh permohonan pinjaman. Jadi komite harus mempertimbangkan, tahu membaca first untuk melihat sumber pendanaan uang. Mengkaji pinjaman CU dan kebijakan penagihan yang disesuaikan dengan performa CU. Ya, tentang penagihan. Nanti kita masih omong lagi tentang penagihan. Merekomendasikan perubahan pada kebijakan-kebijakan yang ada untuk meningkatkan pinjaman dan upaya-upaya penagihan. Menetapkan bagaimana prosedur pinjaman yang lebih gampang bagi anggota, tapi tidak merusak tatanan CU. Dan membangun kebijakan-kebijakan penagihan yang bermartabat. Ini tugas komite. Ya. Dalam keadaan khusus, ikut menagih langsung pinjaman sesuai dengan kebijakan dan mereview rekomendasi manajemen yang berhubungan dengan aktivitas penagihan untuk menjamin pemenuhan standar. Nah, komite-komite biasanya karena dia mengucurkan kredit, kemudian bertemu dengan orang, kemudian dia juga ikut ambil bagian dalam memperkuat tim tagih. Menagih, Bapak Ibu, kesalahan besar orang kredit union itu, menagih itu memposisikan dirinya sebagai tukang tagih. Itu yang masalah.
Kalau kita menagih, jangan. Kita harus memposisikan diri kita sebagai penasehat keuangan keluarga. Makanya saya billing kredit lalai itu, Bapak Ibu dan teman-teman, temui saja anggota. Intinya itu, temui saja anggota dan posisikan diri kita sebagai penasehat keuangan keluarga. Cari solusinya bersama dia. Jangan ancam, jangan kasar. Itu namanya kita penagihan bermartabat. Nah, komite itu menyimpan semua catatan dalam rapat dan semua tindakan yang dilakukan oleh komite. Ada semacam notulensinya. Ada semacam notulensi dari rapat yang disiapkan oleh komite itu sendiri. Menjaga kerahasiaan semua aktivitas komite. Ini pasti saya kira, ya. Tentang simpanan anggota, pinjaman anggota, anggota yang ditolak itu, kalau komite itu harus menyimpannya di dalam perut. Tidak boleh, lebih baik pecah dalam perut dari terbuang di atas mulut. Jadi semua informasi itu telan, dipukul pun tidak akan keluar, gitu kan. Itu prinsip komite, ya. Memastikan bahwa pihak manajemen menjaga standar tinggi berkenaan dengan kegiatan pinjam-meminjam seperti likuiditas. Ini sudah saya bahas tadi. L1, provisi pinjaman lalai, P1, rasio kelalaian A1, dan penangguhan pinjaman. Jadi komite harus selalu melihat posisi L1, posisi E5, posisi A1, dan seterusnya, ya. Mengevaluasi kinerja pinjaman dari CU setiap tahun dan membandingkan dengan periode sebelumnya dengan melihat jumlah peminjam, total jumlah dan nominal pinjaman yang disetujui dan yang ditolak, jumlah keseluruhan peminjaman, rasio peminjaman terhadap jumlah anggota, rata-rata besar jumlah pinjaman, rasio pinjaman lalai terhadap total pinjaman, rasio jumlah penanggung kredit terhadap rata-rata pinjaman. Intinya bahwa komite itu punya statistik pertumbuhan dan perkembangan pinjaman. Intinya itu, komite harus punya statistiknya. Jadi jangan sampai tidak bermain di data, supaya memastikan bahwa kita bisa melihat portfolio pinjaman setiap tahun, termasuk sebaran pinjaman di produk-produk yang ada, pinjaman di produk mana yang menumpuk, produk mana yang kurang, dan lain sebagainya. Menyiapkan data dan mempresentasikan laporan pada rapat anggota tahunan dan kepada Dewan Pengurus tentang semua aktivitas pinjaman sepanjang tahun. Inilah disebut dengan komite memberikan laporan pertanggungjawaban kalau dia diangkat oleh pengurus kepada pengurus, kalau dia melalui RAT kepada RAT tentang portfolio pinjaman kredit union. Ini komite kredit. Nah, nanti Bapak Ibu, itulah tugas dari komite kredit yang kemudian dituangkan dalam job desk-nya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mengangkat komite kredit dari CU-CU-nya, silakan job desk itu dijadikan acuan sebagai job desk komite kredit. Kemudian kompetensi komite kredit yang bagian tengahnya itu dilengkapi. Itu ada 4 kompetensinya, ya. Gampang, Pak. 4 kompetensi itu: 1, pengetahuan akan kebijakan pinjaman CU, MO kredit; 2, pengetahuan akan undang-undang yang berlaku dan peraturannya berkaitan dengan penanganan kredit; 2, pengetahuan akan berbagai jenis produk pinjaman, semua pinjaman yang ada di CU ada berapa jenis; dan yang terakhir, cakap financial literasi dan bimbingan keuangan atau financial counseling. Nah, itu kompetensi yang harus. Jadi kalau komite belum ikut financial literasi, harus lulus dulu financial literasi. Nah, itu ilmu pokoknya atau financial counseling, ya. Ini tentang job desk dari staf dari komite kredit.